Selamat pagi, Cap. Selamat pagi, Pasis kedua kelas C. Kembali lagi sama saya mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Pagi, Cap. Oke, di pertemuan ini kembali lagi di mata kuliah manajemen TOEFL, ya, di mana pembahasan hari ini adalah tentang on-board complaint procedure, ya, on-board procedure. Sebelumnya itu kita akan membahas tugas yang telah Bapak sama Ibu telah kerjakan yang di minggu lalu. Ya, biarpun kelompok 2 jawabannya sama semua, tapi kita berterima kasih telah dikerjakan ya, Bapak-Bapak ya. Oke, oke, ini dia pembahasannya kemarin ya. Saya sudah baca kelas C sama D sama semua. Ya, mungkin satu orang yang ngerjain, tapi nggak masalah. Yang penting, at least Bapak Ibu sudah membaca apa yang ada di dalam ini yang merupakan ya non-conformities, di mana akan dibutuhkan feedback dari sebuah kantor ya untuk mengurangi ataupun mereduce, bisa dikatakan, dalam suatu insiden atas kapal. Oke, saya akan baca nomor 1, nomor 2 aja, karena nomor 3, nomor 4 itu sudah saya baca semua dengan baik. Ya, di sini dikatakan ya, nomor 1, what factor could have contributed to this accident? It's not necessary to limit yourself to the fact presented in the accident summary. You may use your imagination to consider other factors that may have played a part. List of order of important from most direct to least. Oke, saya minta tolong dibacakanlah dulu. Ibu Melani, adakah atau masih nggak tidur kah? Bu Melani, Melani dipanggil Mel. tak ada. Ah, tolong dibacakan Bu Melani ini. Ya, aduh, Ya, Cap. silakan. Long hours, lack of sleep, leading of fatigue, inexperience, and lack of training, long voyages, extend time at sea, personal relationship aboard the vessel, reckless behavior, including above of drug and alcohol, poor decision making, and or negligence. Oke, thank you Bu Melani. Ya, faktor utama sebenarnya suatu kejadian itu yang pertama adalah bisa dikatakan yang sering dikaitkan dalam suatu insiden adalah yang ini, lack of fatigue ya, mungkin dia capean ya. Yang keduanya sering ya tentang drugs and alcohol ya. Jikalau sudah ada suatu namanya insiden ataupun accident, pasti mereka minta yang namanya drug and alcohol test. Ya, kalau sudah berkaitan dengan ini, pelaut itu, seafarer itu, mohon maaf akan habis masa depannya di perusahaan itu. Ya, yang ketiga itu pendukungnya experience or lack of training. Ya, ini personal relationship aboard the vessel. Ya, ini sering terjadi ya, hubungan seseorang itu dengan orang lain, karena setiap budaya manusia baik dalam negeri kita sendiri pun berbeda-beda, apalagi di luar negeri ya, cara kerja yang gimana. Yang keempat itu for decision making negligence ya. Ini kalau salah long wait, time isi mungkin boring ya, dikatakan boring. Oke. Terima kasih buat jawaban ini. Ini sudah memenuhi untuk feedback yang akan diberikan nanti ke kantor. Yang kedua, with reference to the accident summary where the any non-compliance with company requirement, if so list this. Oke, minta tolong ini dibacain, ada nih Pak Pian Nababan. Silakan Pak Pian. Pak Payan Nababan. Bacakan dulu Pak Payan.
Cap, Ya. share screen-nya nggak ada saya, Cap. Di lock. Oke, sengaja saya Oh, ini biar kau baru ada, Cap. biar ada. Masalahnya nggak orang ada kamera tapi nggak kelihatan. Sengaja Sorry, saya maaf, itu. Cap. Oke, silakan. Number 2, Cap. Hmm? With reference to the incident summary, were there any non-compliance with company requirements? If so, please list this. First, crew members or bosun do not use PPA according to standards. The ship's crew didn't have good communication and cooperation. Number Oke. 3, Enggak, ini udah beda nih, Pak Nababan. Itu Pak Nababan ketahuan nggak ngerjain kayaknya ini. Dikasih sama orang aja nih, Pak Nababan ini. Pak Baban baca nggak ini case-nya? Jujur-jujuran aja. bukan baca, Cap. Yang benar, Pak Payan. Iya, Cap. Oke, terima Itu kasih. saya nggak ada di grup itu, Cap. Apa yang nggak ada? Kenapa tidak ada? Bukan apa aku itu. Di satunya lagi aku, Cap. Oke, terima kasih Pak Payan dan Baban ya. Oke, kita cuma Cap. ngebahas tentang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 itu tentang hanya prosedur, ya, prosedur untuk melakukan cleaning dan juga alat-alatnya. Oke, di sini saya akan share salah satu, ya, prosedur cleaning, ya, di suatu file manajemen aja, di mana ada tahap-tahapannya. Itu dari A sampai dengan H sendiri ya, stake kodenya ya. Pertama A itu dry cleaning, sweeping, blowing of oxygen, bla bla bla. Yang kedua use of cleaning chemical, C itu seawater, washing scalp underside, scrubbing, remove stain cargo, pressure rinsing, sampai dengan drying of oils. Jadi ini merupakan manajemen di mana mereka memberikan stake hold ini untuk melaksanakan cargo hold. Jadi tiap hari ada perkembangannya dari suatu oil cleaning tersebut ya. Contohnya ini ya, mereka hari pertama apa, hari kedua apa, stake A-nya, Palka 1, Palka 2, begitu ya. Jadi dilaporin. Ini office juga, manajemen juga akan tahu perkembangannya apa dan kurangnya di mana ya. Contohnya aja nih ya. Oke, itu aja contohnya. Kita error lagi nih komputer. Oke, itu aja contohnya. Kembali kita sekarang ke komplain prosedur, onboard komplain prosedur. Pernah dengar nggak onboard komplain prosedur Bapak-Bapak dan Ibu? Pernah ya? Oke, ini komplain prosedur merupakan salah satu manajemen ya, di mana pelaut, rating, kru yang lain harus memberikan komplain prosedur itu kepada top 4 ataupun manajemen level yang di mana mereka akan memberikan at least solusi. Kalau solusi diterima, maka permasalahan akan selesai di situ. Tapi jika tidak, master on board akan mengambil tindakan, dan melaporkannya ke DPA, ya, di mana dalam waktu kurun 5 hari tidak mendapatkan yang namanya hasil dari pemesan tersebut, si perer itu tidak merasa puas ataupun gimana, maka DPA itu akan memberikan appointment, ya, judgment juga bahwa mungkin dipulangin kah, diturunin kah, atau gimana. Tetapi jika pelaut juga tidak puas dengan hal itu, maka dia bisa menghubungi namanya flag state ataupun kebangsaan negara dia sendiri, ya. Itu harus ada di setiap perusahaan, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini generalnya aja, R sampai 5, minta tolong dibacakan, ya. Ada Pak Richard Simamora, silakan Pak dibaca dulu Pak, nomor 1 sampai nomor 2. Number 1, any seafarer shall have the right to lodge a complaint and to have the complaint investigated, provided it is specific in nature and is alleged to constitute a breach of seafarer right under the Maritime Labour Convention 2006 or the flag state. Number 2, any victimization of a seafarer
for filing a complaint is strictly prohibited. Victimization is understood to mean any adverse action taken or threatened by any person with respect to a receiver for lodging a complaint which is not manifestly vexatious or maliciously made. Oke, thank you Pak Richard. Yang nomor 3 sama 4, silakan Pak Fernando Limbong dibacakan. Number 3, Receiver shall have the right to be accompanied or dispensed during the complaint procedure. Number 4, officer and or crew members may be represented in labor grievance by a labor organization which is party to a labor contract entered into pursuant to the laws of the flag state and which cover the officer and or crew member. Oke, terakhir saya bacakan nomor 5. The master on board ships can, on a confidential basis, provide seafarers with impartial advice on their complaint and assist them in the following the complaint procedure. Such assistance attended by the master may include attending meeting or hearing if requested by the complainant seafarer. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama dikatakan pelaut itu ya harus mengerti cara untuk komplain yang sesuai dengan MLC tahun 2006 ataupun Flag State. Ya, jadi Bapak punya kontrak, mohon dipastikan bahwa kontrak Bapak itu sudah sesuai dengan MLC tahun 2006 ataupun Flag State kapan yang akan Bapak naikin. Yang pertama, yang kedua, adapun victimization ya dari sebuah pelaut itu ya harus diketahui oleh pelaut itu prosedurnya ya. Jadi untuk mengisi namanya complaint procedure itu, pelaut itu harus mengerti secara ringkas apa itu ya, dan dia harus tahu kemana dia akan melapor jikalau tidak mengerti tentang complaint procedure itu ya. Yang ketiga, pelaut itu memiliki yang namanya presentatif, baik itu dari union ya, union itu perserikatan dari suatu negara ya, perserikatan dari suatu negara ya, ada yang dari di kapal bisa dikatakan itu ada representatifnya komplain procedure-nya ya, itu biasanya senior officer, dan juga ada yang dari perusahaan itu disediakan DPA ya, dan juga dari negara tersebut ada di suatu instansi ya, kalau di Indonesia Kementerian Perhubungan masih menampung namanya komplain prosedur, tapi dalam aktualnya saya tidak tahu gimana prosesnya. Oke, nah keempat, baik itu officer dan kru yang representatif, artinya yang ditunjuk dari suatu union itu ya harus mempunyai catatan kontrak kopi ya, yang dimana sesuai dengan aturan kompleks dari state itu dan juga aturan dari MLC dari 26 itu, sehingga dia bisa mengcounter attack jikalau seafarer tersebut tidak puas ataupun representatifnya itu tidak puas dengan hasil dari perusahaan tersebut ya. Yang kelima, master yang ada di kapal itu menjadi representatif dari suatu manajemen atau perusahaan ya, yang dimana dia akan bersedia untuk mengadakan meeting ya untuk mendengarkan komplain tersebut kalau di request dari pelaut tersebut. Oke, itu secara generalnya komplain prosedur ini. Yang untuk komplain prosedurnya ya, di sini ada sampai banyak tahapannya. Yang pertama itu yang penting, pelaut itu di atas kapal memiliki supervisor untuk menyampaikan keluhannya. Dan pelaut itu juga prosedurnya secara verbal dulu. Yang pertama, ngomong dulu. Yang ketiga, jika secara verbal tidak digubris, bisa melalui yang namanya catatan ya. Tergantung dari manajemen itu. Pasti di setiap manajemen ada komplain prosedur. Keempat, ya, bisa berkata kepada head departemen ya untuk menyampaikan komplain prosedur itu. Yang kelima, jikalau tidak puas dengan hasil itu ya, bisa melaksanakan langsung ke master. Ya, jikalau master tidak merespon, maka
bisa langsung ke nomor DPA. Makanya kenapa DPA di atas kapal itu nomornya ada, ya, baik itu CSO maupun DPA, bisa langsung direct telepon, ya, ataupun message, terserah. Yang keempat, ya, bisa langsung ke union, ya, perserikatan dari suatu pelaut itu, ya. Di sini ada banyak kontaknya, ya, kontak informasinya dari sebuah union itu. Jadi semua ada tahapannya, verbal dulu, kertas dulu, kalau nggak kertas ke departemen, kalau nggak ke departemen ke master, kalau nggak ke master ke DPA, kalau baru ke union. Jadi jikalau pelaut itu tidak satisfied, bisa bertahap-bertahap. Tetapi hati-hati, biasanya akan di-counter attack balik oleh suatu manajemen atau direktur tersebut bahwa suatu perusahaan tidak akan mau rugi, ya Bapak-bapak, jikalau dia pelaut itu tidak mengerti aturan, ya, sesuai dengan MLC 2006 dan juga perda tersebut, Bapak-bapak. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini saya. Gimana Bapak-bapak? Ada hal yang ingin pertanyakan? Ibu, ada? Sepertinya nggak ada ya, cukup nggak. Kalau tidak ada, Jelas, Kep. minta tolong dibuka dulu lah. Oke teman-teman, on cam semua teman-teman. Oke, saya ambil. Oke, saya terima kasih buat Bapak dan Ibu semuanya buat hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih ya.